Shalom, selamat pagi, salam kasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa dalam renungan harian Toraja pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 September 2023. Kita bersyukur bahwa perkenan Tuhan telah membangunkan kita pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Mendasari semuanya itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai hidup ini. Terima kasih Tuhan telah membangunkan pagi kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami, agar apa yang akan kami lakukan dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Olehnya itu, mendasari semuanya itu, kami akan membaca dan merenungkan firman. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Itulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung dan tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai ke anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang berhebat akan terjadi di seluruh Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadamu dan sujud kepadamu, serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu, aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, kiranya dapat menguatkan kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini dari Keluaran 11 ayat 1 sampai 10 berjudul Bukan karena Raja berbaik hati. Tanya belana penamelona datu. 9 tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi. Sebagaimana titah Tuhan, ketika tulah ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan,
Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala. Kondisi tak bisa lagi bertobat atau berubah pikiran. Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan Allah karya Allah semata, bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah, dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah, bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah, lalu mengusir orang Israel. Sejak awal, Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur, berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi orang penting di kerajaan. Allah sendiri menghendakinya dan tak ada yang bisa menghalanginya. Bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang, ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja, menyatakan kehendaknya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu, kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakrawala kemurahan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi landasan, boleh menjadi arahan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami di dalam melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Di pagi yang indah ini Tuhan kami datang memohon kehadirat-Mu Tuhan, agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit. Ibu Idayanti Mangeke dalam proses pemulihan, Ibu Hesti Paulus dalam proses pemulihan, Bapak Deni Pakan dalam sakitnya di Palopo, Ibu Aminah Eyang Eki Bulu dalam kelemahan tubuh, Bapak Pendeta Bontong dalam pengobatan cuci darah di Makassar, pun Bapak Roni Tulak dalam pemulihan pasca operasi mata. Kami doakan Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan, mendampingi mereka di dalam proses penyembuhan saudara-saudara kami ini. Harapan kami agar mereka boleh kembali pulih dan kembali beraktivitas di dalam kasih lindungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kepada-Mu Tuhan kami meminta, memohon agar Tuhan memberkati kami di mana Tuhan tempatkan kami di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Tuhan mampukan kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, agar kami dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban dengan baik dan benar. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga membawa jemaat-Mu, memohon bila ada yang dalam mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tunjukkan yang terbaik. Anak-anak kami dari bangku sekolah, mulai dari terkecil sampai yang kuliah, Tuhan mampukan mereka agar mereka dapat belajar dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, memberikan kami panjang umur, mengurniakan kami pekerjaan yang pantas untuk kami lakukan, agar kami boleh tetap beraktivitas dan
tetap di dalam lindungan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini yang akan menguatkan, mengarahkan kita dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.